Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dimas Maulana Yustian. Kali ini kita akan bertemu di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk kali ini kita belajar secara virtual terlebih dahulu karena memang pembelajaran tatap muka masih dilarang oleh pemerintah. Untuk itu, untuk siswa-siswi saya harap untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mohon untuk semuanya saja supaya tidak terkena virus COVID-19 agar mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia pada semester genap nantinya akan semakin menarik. Pada semester genap ini, kalian nanti akan mempelajari tentang puisi rakyat, surat pribadi, surat dinas, fabel, dan tidak ketinggalan nanti kalian juga akan mendapatkan materi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, dan saya harap nantinya kalian dapat mengerjakan soal-soal baik itu penilaian harian maupun penilaian akhir semester, dan tentunya kami harap juga mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk materi puisi rakyat, tentunya kalian kalau mendengar puisi rakyat pasti kalian akan tertuju pada pantun. Nah, pantun itu juga salah satu jenis puisi lama atau disebut juga dengan puisi rakyat. Jadi orang yang atau nenek moyang kita, orang lebih dulu itu mengenal puisi lama. Jadi tidak ada bedanya antara puisi rakyat dan puisi lama. Jadi seperti itu. Nah, coba kita masuk ke pengertian. Oh, mohon maaf, sebelumnya kita akan harus mengetahui dulu tentang kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar, apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Ada dua di pembelajaran kurikulum darurat. Guru akan mengambil dua materi esensial atau materi yang penting yang nantinya kalian harus pelajari dan harus kalian pahami. Yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Puisi rakyat nanti yang kalian pelajari itu ada pantun, syair, dan gurindam. Tapi kalian harus tahu bahwa puisi rakyat itu banyak sekali jenisnya. Nah, yang kalian pelajari itu hanya 3, pantun, syair, dan gurindam yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah mengungkapkan gagasan dalam bentuk puisi rakyat. Nah, dua kompetensi dasar ini harus kalian pahami dan harus kalian pelajari. Oke, lanjut. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra rakyat yang terikat dalam aturan-aturan tertentu dan mengandung nilai-nilai moral kebaikan. Nah, itu pengertian dari puisi rakyat. Sekarang, apa sih ciri-ciri umum dari puisi rakyat? Kalian harus tahu bahwa ciri-ciri umum puisi rakyat yang pertama adalah tidak dikenal nama pengarangnya atau anonim. Itu ciri-ciri dari puisi lama atau puisi rakyat. Mengapa seperti itu? Karena memang orang-orang dulu itu dia membuat karya tapi tidak mau mencantumkan namanya. Yang kedua, berkembang secara lisan. Nah, perkembangan dari puisi rakyat itu dari lisan ke lisan. Nah, itu tradisi zaman dahulu itu luar biasa ya. Jadi dari lisan ke lisan itu puisi rakyat sangat berkembang. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu yaitu terikat oleh aturan-aturan.
Yang pertama adalah jumlah baris dalam bait, yang kedua jumlah kata atau suku kata dalam baris, yang ketiga persajakan atau rima. Nah, untuk rima saya beritahu, rima itu apa? Rima adalah pengulangan bunyi. Saya ulangi, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik. Larik itu nama lainnya adalah baris, maupun pada akhir larik yang berdekatan. Jadi rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik atau baris maupun pada akhir larik atau baris yang berdekatan. Nah, aturan selanjutnya adalah ada irama. Rima dengan irama itu beda. Kalau irama itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Nah, kalian bisa tahu bahwa ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, itu namanya irama. Lanjut, jenis-jenis puisi rakyat. Puisi rakyat sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari adalah 3, yaitu syair, yang kedua gurindam, yang ketiga pantun. Syair adalah puisi rakyat yang berasal dari Arab. Ciri-ciri syair: yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 sampai 4 merupakan isi. Yang keempat, bersajak A, 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 A. Jadi 4 baris itu bersajak A, 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 A. Yang terakhir berisi nasihat atau cerita. Jenis puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang berasal dari Tamil di negara India. Ciri-ciri gurindam: yang pertama, setiap bait terdiri atas 2 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Yang selanjutnya bersajak AA, karena terdiri dari 2 baris jadi sajaknya AA. Yang terakhir berisi nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, yang terakhir adalah pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang berasal dari Melayu. Ciri-ciri pantun: yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Bersajak silang, yaitu AB, AB. Selanjutnya berisi nasihat, jenaka, dan sebagainya. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.